Saudara, negosiasi damai belum mencapai kata akhir. Presiden Donald Trump sepertinya menambah syarat baru dengan meminta negara-negara Arab menaikkan Abraham Accord atau mengakui Israel. Lalu bagaimana negara Timur Tengah akan menyikapi permintaan Trump ini dan bagaimana pengaruhnya pada perundingan damai Amerika dan Iran? Kita bahas bersama pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana dan pengamat Timur Tengah Pak Mahfud Siddiq. Selamat malam Prof. Hik dan Pak Mahfud. Selamat malam, Ya, saya ke Prof. Hik dulu deh. Prof. Hik, ini koreksi kalau saya salah ya, dalam perspektif hukum internasional kan ada yang namanya atau prinsip ya, Pacta Sunt Servanda atau kedaulatan negara ya, Pacta Sunt Servanda ini. Nah, kira-kira dengan adanya Abraham Accord ini melanggar prinsip itu nggak sih, Prof? Oke, pertama ya Pacta Sunt Servanda itu konsep di mana kalau ada perjanjian, maka para pihak yang membuat perjanjian itu harus menghormati. Ya. Nah, sebenarnya Arab Saudi dan beberapa negara itu masih belum menandatangani Abraham Accord. Tetapi Oke. mereka sekarang dalam posisi untuk dipaksa oleh Donald Trump menandatangani Abraham Accord. Nah, kalau ditanya apakah ini bertentangan dengan kedaulatan, ya bertentangan dengan kedaulatan. Ya, karena harusnya yang menentukan sebuah negara menandatangani suatu perjanjian dengan negara lain itu bukan desakan atau perintah dari negara lain gitu ya, tetapi harus rakyatnya, pemerintahnya untuk mau menandatangani itu. Ini yang juga kita punya masalah dengan ART ya, Agreement on Reciprocal Trade, karena di poin 225 itu mengatakan bahwa Indonesia kita dipaksa untuk meratifikasi sejumlah perjanjian internasional oleh Amerika Serikat. Nah, ini kelakuan dari Amerika Serikat. Yang saya khawatirkan hari ini boleh negara-negara di Teluk, kemudian juga mungkin Pakistan juga akan diminta oleh Trump. Bukannya tidak mungkin loh, Indonesia juga kita diminta untuk menandatangani Abraham Accord sebelum Palestina kita merdeka, belum merdeka. Nah, Pak Mahfud lah yang banyak bicara mengenai masalah ini. Tetapi kalau menurut saya, apa relevansinya orang ini kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Iran Iran ya. untuk kok tiba-tiba mengikut sertakan negara-negara lain. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana nanti bargaining chip dari Amerika Serikat terhadap misalnya Arab Saudi, yang Arab Saudi ini awalnya tadinya sudah mau menaikkan Abraham Accord itu sebelum terjadi peristiwa penyerangan Hamas ke mana ke penyerangan Hamas ke Israel, lalu Israel membalas sampai kemudian 70.000 orang meninggal. Nah, ini yang Arab Saudi masih belum mau sebenarnya ya, karena masalah itu. Karena bagi negara-negara yang diminta oleh Trump untuk menandatangani Abraham Accord, mereka mengatakan bahwa kami belum mau menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum jelas solusi bagi Palestina. Ya. Karena mereka minta state solution. Nah, kalau misalnya two state solution masih belum selesai, ya mereka tidak mau. Katakanlah ada yang mengatakan BOP. Tidak sama sekali. BOP itu justru menjebak negara-negara yang berpenduduk Islam untuk kemudian mau menormalisasi hubungan dengan Israel. Ya, coba bayangkan ketika Bapak Presiden bertemu dengan BOP di Washington DC. Saya waktu itu was-was juga ya. Bagaimana sikap Bapak Presiden ketika bertemu dengan perwakilan dari Israel, pada waktu itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri, bukan oleh Perdana Menterinya. Ya. Apa akan bersalaman? Ya, kalau misalnya sempat bersalaman, wah, dan itu di-capture oleh televisi, itu yang namanya rakyat itu akan bergerak, malah marah sama Bapak Presiden. Itu kan, tapi kita dijebak oleh siapa? Trump. Ya. Nah, ini hati-hati juga. Artinya ini merupakan menurut saya pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh Trump, dan Trump selalu dengan bangganya, bahkan terakhir pada waktu dia bicara di depan Kongres ya, di State of the Union di depan Kongres, itu mengatakan we are winning so much, kita ini menang terus, negara-negara itu bisa di bawah saya, katanya gitu. Coba dengan bangganya dia mengatakan bahwa kita ini mampu menekuk kedaulatan dari banyak negara. Bayangkan misalnya Venezuela itu dilarang untuk menjual minyaknya ke
Cina. Ya, Sampai Cina memberikan respon bahwa kedaulatan dari suatu negara dong. Nah, sama seperti hal yang ini, harusnya negara-negara yang didorong oleh Trump untuk menandatangani Abraham Accord yang diinisiasi pada waktu Trump menjabat pada masa kepresiden pertama, untuk kalau menurut saya sih harusnya kita tolak, tapi ya. sama Trump didorong-dorong untuk menandatangani itu. Ya, ini kalau Anda bilang tadi Prof, ini sebagai trap gitu ya, jebakan nih yang harus diwaspadai seperti itu harusnya. Nah, begitupun sikap dengan negara-negara Timur Tengah yang sampai saat ini sepertinya belum menandatangani karena memang takut terjadi trap ulang lagi ya, seperti BOP itu lagi. Nah, saya kalau begitu ke Pak Mahfudz, kalau bicara soal Timur Tengah Pak Mahfudz, ya katakanlah negara yang paling dilihat di Timur Tengah ya adalah Arab Saudi. Selama ini Arab Saudi itu kan bersikeras bahwa normalisasi dengan Israel itu harus disertai jalan yang tidak dapat dibalik atau irreversible pathway menuju negara Palestina. Mereka sangat juga concern terhadap Palestina. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini, apakah syarat Trump ini akan ditolak mentah-mentah oleh Riyadh atau bagaimana, Pak Mahfudz? Anda bisa menganalisis sedikit soal ini. Iya, syarat baru yang diajukan oleh Trump setelah sehari sebelumnya dia menyatakan optimisme bahwa perundingan ini akan segera sampai di ujung untuk ditandatangani bersama, ini memberikan tanda satu hal yang pasti bahwa dalam satu hari kemarin ada tekanan yang sangat-sangat kuat dari dua pihak. Yang pertama adalah dari Israel melalui Netanyahu tentunya ke Trump, dan yang kedua dari elit di lingkaran terdekat Trump yang kalau kita lihat ada 4 senator utama yang sangat dekat dengan Trump, ini kan mulai bersuara keras menentang rencana perdamaian itu. Nah, kalau kemudian tekanan terhadap Trump ini menghasilkan perubahan sikap bahwa Trump menuntut agar negara-negara Timur Tengah, negara-negara Teluk ini menandatangani Abraham Accord, khususnya di negara-negara selain Emirat dan Bahrain, ini merupakan pandangan Trump yang melihat bahwa negara-negara Teluk punya kelemahan ketika mereka punya kebutuhan untuk segera mengakhiri perang di kawasan tersebut. Oke. Nah, kelemahan inilah yang dipakai dengan menekan agar mereka menandatangani Abraham Accord. Nah, kalau menurut saya situasi ini situasi yang jauh lebih sulit bagi negara-negara di Teluk untuk menyetujui Abraham Accord ketimbang masa-masa sebelumnya. Tadi Prof. Hikmahanto sudah mengatakan Saudi misalnya mundur. Dan alasan Saudi mundur untuk menandatangani Abraham Accord adalah ketika Israel melakukan genosida di Gaza. Ya. Dan ada resistensi publik yang sangat kuat di Saudi, yang ini kemudian membuat pemerintah Saudi mundur saat itu. Nah, setelah peristiwa Gaza, lalu ada peristiwa serangan Israel ke Iran yang melibatkan Amerika. Kemudian di Lebanon Selatan, gencatan senjata, Israel sudah membunuh 3.500 lebih warga sipil di Lebanon Selatan. Jadi menurut saya situasi ini situasi yang semakin sulit bagi negara-negara Teluk untuk maju menandatangani Abraham Accord sekeras apapun tekanan dari Trump. Karena kalau itu dilakukan, maka ada harga politik yang sangat besar yang harus dibayar negara-negara Teluk ketika misalnya perang ini belum akan selesai dalam waktu cepat, yaitu perlawanan politik dari masyarakat terhadap rezim pemerintahan di sana. Saya kira Ya. itu Mas Radhi. Baik. Nah, saya kembali ke Amerika Serikat, ke Prof gitu ya. Ini seolah Abraham Accord ini dari Donald Trump seolah menjadi mandatori ketika dirinya ingin atau Amerika Serikat ingin melakukan perundingan ya, negosiasi dengan Iran, menyikapi soal konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran. Nah, tapi tentu tadi seperti Prof bilang juga ini ada tekanan dari Israel begitu. Ini apakah tanda-tanda Israel juga insecure terhadap situasi saat ini, situasi perang antara Amerika Serikat, Iran dan juga Israel, Prof? Oh iya, kalau dari Israel pasti ada perasaan insecure karena ternyata Iran itu mampu untuk menahan serangan-serangan dari Israel dan kemudian Amerika Serikat ya. Jadi dia tahu jangan sampai negara-negara di Timur Tengah, di berbagai negara lah, untuk punya terinspirasi dengan apa yang terjadi di Iran, bahwa mereka tanda kutip bisa menyerang Israel, bahkan kemudian mereka bisa bertahan. Tentu kalau kita bicara soal Iran,
bukan Iran yang melakukan serangan ke Amerika Serikat ataupun Israel, justrulah mereka-mereka ini yang menyerang ke Iran. Mereka ingin sebenarnya memberi pelajaran kepada negara-negara di Timur Tengah, begitu ya, ataupun di berbagai negara. Jangan sekali-sekali Anda bermain dengan Israel karena kita mampu melumpuhkan Anda. Dan ini tidak terbukti untuk Iran. Hmm. Nah, oleh karena itu kemungkinan besar memang Presiden Trump ada dua kemungkinan lah dia memberikan syarat baru ini. Apakah ini sebagai exit strateginya untuk mengatakan kepada publiknya di Amerika Serikat bahwa kita menang dengan membuat Timur Tengah itu lebih damai, lebih Oke. aman, Ya. plus gitu. Itu karena usaha saya, walaupun dengan kekuatan militer. Tapi satu lagi adalah ini upaya yang mungkin sejak awal dia tahu bahwa negara-negara ini tidak akan mau menandatangani, sehingga apa? Dia akan mengatakan peace deal-nya itu tidak akan terjadi karena Oke. tidak support gitu ya. Jadi Nah, ada kita tidak, alibi begitu ya, Prof ya? ya, jadi ada alibi, betul betul. Oke. Jadi ada alibi. Oke, ada alibi ketika proses perundingan perdamaian ini nanti ujungnya gagal, ya buktinya karena negara-negara Timur Tengah tidak mau menyepakati Abraham Accord ini. Tapi saya juga ingin bertanya ke Pak Mahfuz seperti ini, jangan-jangan juga Israel melakukan pressure terhadap Amerika Serikat ini karena melihat juga sebenarnya mulai ada titik temu antara Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai perundingan, Pak Mahfuz. Apa begitu? Ya, kalau kita lihat Trump ini sudah tidak punya jalan untuk melanjutkan perang. Satu, secara domestik, Ya. dukungan terhadap langkah perang ini semakin surut, ya, dan bahkan Kongres juga sudah ada di ambang pintu untuk melakukan veto penghentian perang ini. Yang kedua, kalau kita lihat negara-negara di Timur Tengah, negara-negara di Teluk, memang sudah tidak punya pilihan lain kecuali memaksa Trump untuk berdamai. Dan mereka punya kartu di hadapan Trump, yaitu investasi yang sangat besar dari negara-negara Teluk di Amerika sekarang ini. Dan itu yang sangat diperhitungkan oleh Trump. Tetapi bagi Israel, dia juga cuma punya satu pilihan, melanjutkan perang dan mencegah dengan cara apapun agar tidak terjadi perdamaian untuk menghentikan perang ini. Karena begitu perang ini misalnya dihentikan dengan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika, maka ini menjadi bom waktu yang ada di depan mata bagi Netanyahu, dan bukan hanya itu, juga bagi Israel sebagai satu entitas politik. Jadi menurut saya memang Israel akan melakukan apapun dengan cara sekasar apapun untuk mencegah terjadinya perdamaian ini. Jadi kalau misalnya nanti di ujung tidak tercapai perdamaian, maka yang harus disalahkan dan biang kerok dari gagalnya kesepakatan damai ini adalah Israel. Oke. Nah, saya balik ke hukum internasional, Prof. Saya ingin bertanya soal implikasinya terhadap hukum internasional jika negara-negara di Arab ini menolak syarat ini. Apakah bisa memicu sengketa di PBB atau Mahkamah Internasional, Prof? Ya, kalau misalnya sengketa di Mahkamah Internasional itu prinsipnya negara yang bersengketa itu harus sepakat pergi ke Mahkamah Internasional. Nah, kalau misalnya masalah seperti ini, saya rasa mereka tidak akan pergi ke Mahkamah Internasional. Tapi masalah yang harus diselesaikan secara diplomasi, ya, tentu dari pihak Arab Saudi atau negara-negara lain yang dipaksa oleh Trump untuk menandatangani Abraham Accord ini akan mempertanyakan. Karena apa? Mereka juga harus mempertanggungjawabkan ke konstituen mereka, ya. Konstituen mereka belum tentu mau gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kita di Indonesia juga kayak begitu. Pemerintah boleh misalnya didikte oleh Amerika Serikat dan lain sebagainya. Tetapi sebagai sebuah negara yang demokratis, itu kan ada konstituennya. Konstituen kita kalau misalnya tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, ya tinggal tunggu saja pada masa pemilu mungkin ya akan selesai, dan ini nggak sustain. Nah, inilah yang tidak ada mungkin dalam pemikiran Trump gitu ya, karena Trump sendiri walaupun dia mengatakan bahwa saya ini demokratis tapi sangat otoriter gitu ya. Ya. Absolutisme itu yang ada di kepala Trump itu. Oke. Kembali ke Abraham Accord, Pak Mahfuz. Kalau tadi kita bicara Arab Saudi sebagai negara yang paling dipandang lah ya di Gulf State gitu, di Teluk ataupun di Timur Tengah. Tapi saya melihat juga ada kepentingan Amerika Serikat terhadap Qatar dan Pakistan ketika memunculkan Abraham Accord ini. Nah, kira-kira mengapa Donald Trump ini
punya desakan khusus terhadap negara seperti Qatar dan Pakistan? Apakah ada kepentingan strategis di balik itu menurut Anda, Pak Mahfuz? Ya, kalau kita lihat Qatar ini sebenarnya pemain kunci dalam proses perundingan menuju kesepakatan damai ya. Dan Pakistan itu sebenarnya lebih peran sebagai venue, sebagai tempat di mana perundingan itu secara formal nanti akan dilakukan. Tetapi kalau kita dalami sebenarnya Qatar lah yang memainkan peran paling signifikan, paling leading di dalam proses perdamaian ini. Oke. Kenapa? Karena Qatar ini mewakili kepentingan negara-negara Teluk yang sudah mengkalkulasi betul. Misalnya begini, ada satu analisis yang sangat akurat bahwa kalau Selat Hormuz ini terus ditutup ya atau tertutup sampai September, maka ini akan terjadi krisis yang sangat masif di dalam negeri negara-negara Teluk. Dan bahkan ada satu analisis lebih jauh mengatakan ini bisa membuka pintu bagi kejatuhan rezim di negara-negara Teluk. Jadi kalau kita lihat, memang ada peran-peran yang sangat penting ya dari aktor-aktor baru di GCC ini selain Arab Saudi. Ya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita catat penting dari Abraham Accord ini, bahwa kalau satu negara telah menandatangani Abraham Accord ini bukan sekedar pengakuan kedaulatan dan hubungan diplomatik secara timbal balik, tapi lebih jauh sebagaimana yang dialami oleh Uni Emirat dan Bahrain, bahwa ada kerjasama di sektor keamanan dan intelijen. Nah, kerjasama di sektor keamanan dan intelijen inilah yang kemudian mengakibatkan Emirat sebagai satu contoh ya sebagai pihak yang paling parah menerima hantaman serangan balasan dari rudal Iran dan juga drone Iran. Kenapa? Karena salah satu implementasi kerjasama keamanan dan intelijen itu, Uni Emirat dan Bahrain harus ikut di dalam apa yang disebut Middle East Air Defense, yaitu satu sistem pertahanan udara di bawah komando Amerika Serikat, dan Israel bisa masuk ke dalam sistem koordinasi ini. Sehingga ketika misalnya Israel menyerang Iran, maka Iran berdalih bahwa Emirat telah menggunakan infrastrukturnya untuk membantu Israel melakukan serangan ke Iran. Makanya kemudian Emirat yang menjadi korban paling dahsyat ya kerugiannya dari perang ini. Itu akibat dari penandatanganan Abraham Accord, dan ini pasti dibaca betul oleh negara semacam Qatar dan juga Saudi. Oke, tapi alih-alih memberi iming-iming soal pertahanan ataupun pertahanan keamanan di Timur Tengah dan juga politik di Timur Tengah, kondisivitas politik di Timur Tengah, ada iming-iming yang dimanfaatkan oleh Donald Trump sebagai pedagang juga selain sebagai politisi begitu ya. Prof, saya bertanya kepada Prof, bagaimana iming-iming kedikdayaan ekonomi yang akan terjadi di Timur Tengah sepertinya kata Donald Trump begitu ketika Abraham Accord ini bisa disepakati. Anda melihat ini juga aji mumpungnya Donald Trump sebagai seorang pedagang atau bagaimana? Ya, bisa jadi seperti itu. Ada aspek itu ya. Jadi Trump ini karena berlatar belakang pelaku bisnis dan dia masih terus membawa DNA sebagai pelaku bisnis. Itu yang kan pendekatan-pendekatan hubungan internasional itu bisa-bisa ujung-ujungnya ada di situ. Dia juga mengatakan bahwa suatu hari nanti bukannya tidak mungkin Iran akan masuk sebagai anggota, dan kalau misalnya itu terjadi, mereka tentu bilang bahwa tidak akan lagi ada konflik-konflik di Timur Tengah. Karena apa? Semua bisa menerima Israel sebagai negara di sana. Lalu kemudian nanti Gaza dan tepi barat akan menjadi bagian dari Israel. Bahkan kalau misalnya kita lihat pada waktu Jared Kushner mempresentasikan bagaimana masa depan dari Gaza, dia mengatakan 10 tahun dari sekarang, kalau misalnya sudah dilaksanakan peace plan ini, itu Gaza akan seperti Dubai. Nah, kalau misalnya seperti itu, pertanyaan saya, ini rakyat Palestina mau dikemanakan gitu kan? Memang secara pasti menguntungkan, tetapi bagaimana dengan rakyat Palestina yang selama ini meminta agar tanahnya itu diakui sebagai tanah mereka dan diakui kemerdekaan mereka? Nah, yang perhitungan-perhitungan bisnis ini yang kadangkala ada di kepala Trump atau teman-temannya itu, sehingga kita tidak bisa percaya betul ya dengan apa yang disampaikan. Misalnya saja soal Selat Hormuz, buka tutup, itu kan harga.
harga minyak dunia, dan itu dia bisa sampaikan ke temannya, udah saatnya kamu melakukan ini, melakukan itu supaya dapat untung. Ya, Itu di Serikat sendiri banyak pengamat yang mengatakan seperti itu. Nah, itu kan kita apa namanya harus waspadai baik. tentunya ya. Baik, ya seperti kata Pak Mahfuz tadi, sebenarnya ya biang keroknya adalah Israel. Jadi kuncinya dari Israel, ketika Israel masih berulah ya sulit sekali sepertinya kesepakatan ataupun perundingan bisa disepakati bersama antara Iran dan Amerika Serikat. Ya semoga, saya juga belum tahu ya ada mekanisme apa lagi yang bisa ditempuh oleh negara-negara di dunia, terutama yang kuat begitu ya, Mas Radi, untuk memberikan Mas pressure Radi. terhadap Israel. Ya sedikit singkat saja Pak Mahfuz karena akan saya Ya. tutup. Ya, satu hal yang menarik dari Iran, Iran selalu waspada dan curiga terhadap Trump karena dia bisa berubah dalam waktu yang cepat dalam setiap keputusannya. Dan perubahan sikap Trump itu ternyata sangat dipengaruhi oleh posisi Israel. Jadi saya kira pesan bagi semua kepala negara dimanapun termasuk di Indonesia, Ya. jangan gampang percaya dengan Trump, dan kalau bikin kesepakatan dengan Trump harus siapkan jalan keluarnya. Ya, Karena bisa berubah sewaktu-waktu. siapkan jalan keluarnya dan bagaimana langkah Israel selanjutnya, karena itu memengaruhi tadi langkah Betul. Amerika Serikat dan Donald Trump. Baik, terima kasih Pak Mahfuz Siddiq, pengamat Timur Tengah dan juga pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, telah memberikan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam Bapak-Bapak.